Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 101208552 dari Universitas Teknologi Digital. Pada kali ini saya akan membuat video wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung, di mana video wawancara ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Digital. Untuk semuanya, selamat menyaksikan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Pada kali ini saya meminta waktu dari Bapak untuk mewawancarai terkait usaha Bapak ini. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu nama Bapak ini siapa, dan juga Bapak juga bisa menceritakan usaha Bapak ini di bidang apa gitu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Supriyadi. Kebetulan untuk saat ini saya diamanahi sebagai owner dari Zunika. Jadi Zunika ini sebuah brand sepatu wanita yang mempunyai kualitas premium. Jadi masih baru sih di Bandung ya untuk sepatu, karena masih banyak yang brand-brand lain yang udah besar gitu, karena masih merintis sih gitu deh. Gitu untuk yang untuk saat ini. Jadi usahanya itu di bidang sepatu Sepatu gitu ya, fashion, penjualan iya, sepatu. alas kaki betul. Oh iya. Tapi khusus di genre wanita ya. Kalau untuk laki-lakinya mungkin belum ada Belum untuk saat ada. ini ya Pak. Betul. Lanjut aja ya Pak ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa sih Pak yang mendasari Bapak untuk bisa berbisnis online ini atau membuka online shop ini gitu Pak? Kan Bapak bergeraknya di bidang online shop ya Pak ya? Betul. Bisa Bapak ceritakan? Maksudnya motivasinya atau apa ya? Iya, lebih ke motivasinya gitu Pak. Lebih ke motivasi sih gini, karena awalnya kan emang keluar dari zona nyaman ya, karena dulu juga saya karyawan, terus saya juga kita punya motivasi bahwa kita punya usaha sendiri ya. Intinya usaha saya ini bisa bermanfaat yang buat orang banyak gitu, jadi membuka lapangan kerja. Itu paling intinya, itu sih motivasi saya. Emang saya ingin bermanfaat buat orang banyak gitu. Sekali Pak motivasinya sangat luar biasa. Nah yang kedua nih Pak, Bapak kan otomatis di dalam penjualan itu pasti ada target ya Pak ya? Betul. Nah kalau boleh tahu siapa sih target pasar Bapak ini? Target pasar Zunika ini lebih ke wanita, cuman ada spesifikasi khusus, jadi yang smart. Jadi smart karena saya jual produknya yang premium, jadi yang tahu tentang produk itu bagus atau enggak gitu ya. Yang smart, terus yang emang fashionable orangnya, terus bersih, sehat gitulah ya. Karakter itu di situ. Kalau untuk wilayahnya Pak ditarget gak? Misalnya itu hanya untuk Pulau Jawa atau untuk seluruh Indonesia gitu? Untuk target pasar untuk zona regionalnya itu ini lebih ke satu Indonesia sih ya, seluruh Indonesia. Malah dari luar juga kita ada, dari luar negeri juga ada. Berarti targetnya cukup luas ya Pak ya, Iya, dalam betul. ini. Nah Bapak kalau boleh tahu juga nih, kapan Bapak mulai menjalani bisnis Zunika ini Pak? Mulai itu dari 2020. Berarti udah 3 tahunan ya Pak ya? Bukan, maaf, salah. 2022 Oh 2020. akhir. Jadi awal 2023 mulai diseriusin, difokusin di usaha Zunika ini gitu.
Tapi Pak, kalau boleh tahu, emang dari awalnya namanya Junika ataukah ada perubahan nama sebelum-sebelumnya gitu Pak? Sebelumnya ini sebenarnya udah rebranding, jadi sebelumnya kita namanya bukan Zonika. Dulu namanya Zappa, jadi double P ya, Zappa. Zappa cuman kita ngejar target pasarnya lebih spesifik ke wanita. Kalau dari segi penamaan Zappa itu lebih umum, jadi masuk ke semua genre eh, laki-laki dan perempuan umum lah ya, lebih ke umum gitu. Jadi kita ngambil lebih spesifik, terus yang paling utamanya sih di Haki, karena dulu Zappa udah ada yang pakai, jadi nggak bisa didaftarin kayak Jadi gitu. seperti itu ya Pak. Betul. Jadi Kayak intinya mah sekarang itu Junika itu lebih khususnya untuk perempuan gitu ya betul Pak, brandingnya gitu. betul perempuan. Nah Pak, lanjut lagi ya yang ke pertanyaan yang ini nih ya. Di media sosial mana saja sih Bapak ini untuk memasarkan produk-produk dari Zunika ini Pak? Untuk media sosial kita di marketplace itu karena awalnya Shopee ya, udah besar kalau di Shopee. Shopee, Tokped sama Lazada, terus Instagram. Kalau awal sih kita emang branding di Instagram. Kalau untuk jualan closingnya kita di marketplace kayak gitu. Jadi cukup banyak ya marketplace Iya, bukan cuma dua betul, aja gitu Pak. betul. Kalau boleh tahu juga nih Pak, marketplace mana nih yang paling rame gitu biasanya di penjualan Bapak ini? Kalau yang paling rame itu Shopee. Shopee. Shopee, betul. Shopee aja gitu. Karena kita mulai awal buka itu emang di marketplace itu Shopee gitu. Untuk awal buka itu. Nah, yang selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak ketika membangun hubungan dengan para customer atau para pelanggan Bapak gitu? eh yang paling diangkat itu kita lebih ke pelayan servisnya itu ya. Jadi ya kita harus bisa mempelajari karakter dari orang itu sendiri. Kalau kita udah bisa baca karakter, kita bisa kita melayani dengan baik kayak gitu. Terus yang paling utamanya tadi pelayanan, terus yang intinya sih itu pelayanan paling itu aja. Berarti pelayanan Pak. Nah, dalam segi pelayanan ini Bapak sendiri nih selaku owner dari Junikanya nih, apakah Bapak menerapkan misalnya melakukan pelatihan nih kepada karyawan Bapak? Bagaimana sih pelayanan yang baik itu Pak? Betul. Gimana Pak? Untuk saat ini karena masih untuk karyawan masih terbatas, jadi saya juga masih turun untuk di CS karena saya belum berani untuk dikasih ke karyawan gitu ya, untuk yang CS ini, karena kita perlu ilmu dan emang perlu latihan juga luar biasa, dan perlu kesabaran kalau untuk jadi CS itu untuk saat ini. Nah, untuk kedepannya mungkin kita pasti ada pelatihan untuk customer service, misalkan pelatihan seminar di mana gitu ya, kita pasti diarahin ke sana. Pak, kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kan Bapak di online shop nih, pasti Bapak membuat konten ya. Nah, bagaimana sih Bapak bisa menghasilkan konten yang menarik dan juga relevan gitu Pak? Oke. Kalau untuk konten, jujur untuk sekarang ini semenjak adanya TikTok kita nggak bisa identik dengan brand kita sendiri. Jadi kita harus yang dikejarkan ya sekarang itu konten FYP ya. Betul. Untuk awareness ya. Jadi paling tim itu copy paste sih ATM dari yang udah FYP dari brand lain atau influencer yang lain, kita di ATM aja di situ, tinggal diaplikasikan ke yang lebih nyambung produk itu kayak gitu paling untuk sekarang ini. Untuk sekarang gitu ya Pak. Sekarang ini. Nah Bapak biasanya nih dalam sehari Bapak ngebatasin nggak ke karyawan Bapak misalnya harus ngebuat kontennya berapa dalam sehari ini? Dalam sehari itu minimal 3 konten sehari itu gitu. Kalau untuk
apa SOP-nya emang segitu sih ya, yang bagusnya itu 3 konten sehari. Jadi diberlakukannya cuma 3 konten aja 3 ya Pak? konten itu. Ya. Oke Pak, nih lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Bagaimana sih Bapak untuk mempromosikan konten Bapak yang tadi? Atau ada gak misalnya tuh Bapak pakai apa gitu? Kalau kalau pakai yang TikTok kan ya, Ya. yang pakai sound yang udah FYP, otomatis view orang itu ngelihat pasti di pencarian muncul. Terus yang kedua kita pakai iklan yang berbayar kayak gitu, biar konten kita bisa dilihat orang. Ya. Gitu. Jadi yang pertama itu karena lihat FYP orang pasti di pencarian muncul. Terus yang kedua itu yang berbayar, kita beriklan. Jadi khusus Pak gitu, diiklanin khusus juga Ya, yang berbayar? Khusus di iklan yang berbayar kayak gitu. Tapi Bapak ngerasa dari adanya ikutan iklan yang berbayar itu emang mempengaruhi nggak ke penjualan Bapak atau sama sekali nggak ada gitu Pak? Tergantung, karena tujuan di iklannya itu kan, kalau iklan itu ada ada konversi, ada awareness, ada view konten. Jadi kalau yang konten itu biasa untuk branding aja sih, viewnya biar banyak, yang viewnya. Terus di situ kan kita bisa di spesifikasi untuk yang pas setting iklan itu, ada yang untuk konversi, ada untuk yang view konten, ada untuk yang awareness, ada kayak gitu. Kalau konten sih lebih ke banyaknya itu ke viewers sama followers ya, kayak gitu. Jadi mempengaruhi juga ya Pak ya? Mempengaruhi. Betul, karena orang lihat konten kita, terus viewernya udah banyak, terus kontennya menarik, terus follower kita banyak, kita pasti otomatis orang tertarik dengan produk kita. Jadi gak bisa kita hard selling sih, beda sama yang untuk kayak marketplace ya. Kalau kita jual itu hard selling, pakai konten aja orang udah pasti mau beli di situ. Kalau konten itu lebih ke soft selling, kita branding sih. Jadi gitu. Nge-branding dulu ya Pak? Branding, betul. Membentuk yang namanya brand awareness mungkin betul. Dari pelanggan. Betul. Oke nih, yang pertanyaan ya selanjutnya Pak ya. Bagaimana dengan keuntungan yang Bapak dapatkan dari bisnis online shop ini Pak? Oke, kalau dari segi keuntungan, karena bisnis itu BEP itu rumusnya itu 4 tahun kalau nggak salah ya. Saya belajar dulu bisnis itu BEP itu 4 tahun. Jadi dalam jangka 4 tahun ke bawah itu biasanya kita bakar-bakaran, apalagi di dunia sekarang itu persaingan makin ketat. Kita nggak bisa kita jual ngambil margin, kita profit 100% atau 50% nggak bisa, karena persaingan produk yang sama juga banyak, terus penjual juga banyak, ya kita harus bersaing di situ. Biasanya gitu, profit sih mungkin ya, cuman belum BEP kayak gitu. Kayak gitu. Tapi untuk profit mungkin udah ada ya Pak ya, betul. Cuman untuk BEP mungkin masih belum ya. Masih belum. Karena kan ya di rumus bisnis kan 4 tahun ya BEP itu. Terus apa sekarang itu udah musimnya, kalau awal tuh bakar-bakaran lah kayak gitu. Udah semua udah gak bisa di ini kalau sekarang itu. Gak bisa diprediksi ya Pak. Betul. Oke Pak, nih lanjut lagi ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi customer yang mungkin ada sebagian yang sulit ya Pak, seperti ini nih Pak. Misalnya waktu live ya Pak ya, karyawan Bapak nih ada banyak yang misalnya banyak pertanyaan gitu Pak saat mau beli itu. Kalau dari segi biasanya kan gini rumusnya, kalau kita makin bisa menyelesaikan masalah besar itu kepuasannya itu luar biasa ya. Ya itu sih kalau saya tanamkan ke anak-anak. Jadi kalau konsumen makin sulit ya kita tantangan sih buat kita, terus gimana cara menyelesaikannya, karena ada kepuasan tersendiri ya ketika kita bisa menyelesaikannya. Itu sih ya, kita hadapi aja kayak gitu, dengan solusi yang kita bisa gitu. Iya, baik Pak. Next ya Pak ya, nih bagaimana cara Bapak mengelola logistik dan juga pengiriman barangnya gitu Pak? Mengelola maksudnya gimana?
mengelola logistik itu persediaan di Oh. gudangnya Pak, sama pengirimannya. Oh, inventory maksudnya. Iya, Oh, itu inventory-nya. pergudangan. eh Kalau pergudangan kita ada gudang, terus Ya. kita juga udah ada digitalisasinya, ada aplikasi yang khusus inventory, orang gudang pegang aplikasi itu. Jadi saya bisa lihat, admin juga bisa lihat, orang gudang bisa lihat, dia bisa update tiap hari kayak gitu. Terus pengiriman ada beberapa ekspedisi yang bisa pick up ke sini, ada beberapa ekspedisi yang kita harus. Nah, itulah video wawancara dengan owner dari Junikasus, dan saya meminta maaf apabila dalam pengambilan video ini masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Cukup sekian dari saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.